Halo semuanya, bagaimana hari raya lebaran kemarin? Pasti vibesnya berbeda dari yang kita harapkan, bukan? Sudah lama saya tidak kembali ke channel ini dikarenakan saya hanya butuh istirahat saja untuk beberapa waktu saja. Di video kali ini saya akan membawakan rekapan film dari sutradara list favorit saya dalam hal berdaro-daro, yaitu Timo Tjahjanto, Sebelum Iblis Menjemput. Untuk kalian yang belum nonton, silahkan ditonton dulu filmnya terlebih dahulu dikarenakan video ini mengandung spoiler. Ya sudah, tak perlu banyak cot. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Lasmana yang sedang menunggu seseorang sambil mendengarkan musik pamir bojo ning arepku. Tak lama dari itu terdengar suara mengetuk pintu. Secepatnya ia membuka dan mempersilahkan wanita itu masuk ke dalam. Lalu di ruang gudang wanita tersebut melakukan sebuah ritual dan meminta sesuatu pada Lasmana yang telah ia minta. Mana yang aku minta? Yaitu berupa rambut entah siapa. Kemudian wanita tersebut juga mencabut rambutnya sendiri dan menguapkan pada Lasmana. Namun halnya supranatural, wanita itu melayang ke atas. Lalu Lasmana berseraya memuja dengan berkata, "Aku hambamu." Dan yang terjadi saat itu adalah Aku hambamu. Singkatnya, beberapa bulan Lasmana sebagai bisnismen melonjak drastis dalam keuangan. Namun beberapa hari setelah itu sang istri tiba-tiba terkabarkan bunuh diri secara tidak wajar. Lalu Lasmana terkabarkan lagi mengawinkan mantan artis bertitel janda anak 3. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian, Lasmana yang tergelimpangkan oleh harta terkabarkan sakit oleh penyakit yang tidak masuk akal asal-usulnya. Permisi. Kemudian scene berganti dalam kereta dengan disorot wanita bernama Alfie. Alfie yang merasa terganggu memilih pindah. Lalu tak lama seorang menghubunginya untuk datang ke Rumah sakit. Sesampai di depan kamar sakit, Alfie bertemu dengan anak-anak dari Laksmi, sang janda mantan artis sekaligus anak tiri dari Laksmana. Ada Maya, Benny, lalu pacar dari Benny, Lily. Dari sini kita melihat kondisi dari Laksmana yang hidupnya sudah mau dijemput ajalnya. Setelah saling berbincang-bincang mengenai mereka yang sekian lama tak bertemu. Kemudian Maya berniatan untuk mencari sesuatu di film milik Laksmana sebagai pembayaran rumah sakit nanti. Ben, bawa Lily keluar dari sini. Mau coba cari aset papa yang mungkin masih disimpan di villa puncaknya. Terserah kalian. Kalau gitu gue telepon mama dulu ya. Setelah Maya pergi, Alfie berbicara pada Lasmana mengenai dirinya yang ditinggalkan bersama sang ibu setelah sukses dan menikahi mantan artis janda anak 3. Terlihat sudah betapa bencinya Alfie pada sang ayah itu dari emosional. Apa yang bisa dibenci? Tiba-tiba saja iya, terlihat dari pasien sebelah, sebuah sosok Noong menatap arah Alfie. Perlahan-lahan sosok itu pun menghampirinya, namun saat tirai terbalik, yang terjadi adalah entah apa yang terjadi oleh dirinya. Ia pun segera melihat pasien tersebut, tetapi saat terpenuh sejenak, tiba-tiba Lasmana bangkit dari tempatnya dan lalu memuntahkan cairan ke muka wajah Lily. Sekilas Alfie dibuat olok tarik dibuatnya. Singkatnya, setelah kejadian tadi, Laksmi ini menghampiri Alfie dan berbisik seperti ibu tiri pada umumnya. Lalu kita akan dibawa pada masa lalu Alfie saat dimana waktu itu sang ibu yang bunuh diri. Tidak mau terus-terusan teringat oleh masa lalu tersebut, paginya Alfie memutuskan untuk mengunjungi villa sang ayah, sekaligus mengingat masa kecilnya bersama sang ibu. Tetapi Alfie teralihkan oleh pada suatu pintu yang terdapat banyak sekali tempelan kertas. Kemudian ia naik ke atas dan masuk ke kamar dirinya waktu kecil dulu, plus melihat-lihat. Banget ini tempat. Mana mungkin bisa
Oh, rupanya Alfi tidak sendirian di sana. Ternyata keluarga Laksmi ikut untuk mencari sesuatu sebagai nanti pembayaran rumah sakit Lasmana. Dan sosok yang terlihat tadi adalah si bungsu bernama Nara. Ketika saat berkumpul di meja makan, mereka saling berbincang sedikit sesampai mana perbincangan membahas mengenai rumah villa ini yang akan dijual sebagai pembayaran rumah sakit. Alfi yang saat itu sedikit heran oleh mereka karena masa mereka tidak sepeser pun memiliki uang pensiunan dari mantan profesi artis. Pada akhirnya Alfi terus terang mengatakan jika Laksmi tidak bisa berbuat apa-apa ketika situasi saat ini. Jaga omongan lo. Vi. Untuk lo! Setan! Singkatnya mereka telah mengumpulkan barang-barang berharga, lalu Maya menyuruh Benny untuk membukakan pintu yang banyak sekali penguncinya. Sebelumnya Maya memperlepaskan satu persatu tulisan gambar pada pintu tersebut. Mendengar ketukan palu, Alfi turun dari kamarnya dan akan menghampiri, namun tujuannya tertuju pada salah satu pintu yang kelihatan pernah terbuka. Setelah mengambil kunci dan membukanya plus menyalakan lampu, terlihatlah beberapa barang-barang perdukunan tergeletak begitu saja di atas meja. Berhasil terbuka, terlihat semacam angin keluar dari dalam dan angin tersebut menuju ke rumah sakit, lebih tepatnya menghampiri Lasmana. Kemudian seketika Lasmana siuman, namun yang terjadi selanjutnya. Beralih kembali ke mereka di sana, Benny yang akan memeriksa terhentikan oleh Alfi, menyarankannya untuk tidak turun karena ada sesuatu di dalamnya. Sapiatu! Woi, Mam. Ketika lagi menceramahi Alfi, tanpa sadar Nara terus memanggil-manggil ibunya itu kalau di bawah sana terlihat satu tangan yang siap untuk... Beberapa menit terdengar suara menggeram dari dalam, lalu Maya memanggil. Mama! Buset, ternyata Laksmi begitu saja meloncat, menerkam Maya di depannya. Tak lama dari itu, Alfi langsung saja menghantam kepala Laksmi dengan palu, supaya Maya bisa terselamatkan. Tetapi ya, bukannya istri Laksmi malah mengcosplay menjadi toke selayaknya di film Evil Dead Rise. Selepas mengobati Maya, terlihat Nara memegang boneka aneh dan ia pun disuruh untuk membuangnya oleh Maya. Benny lalu meminta Alfi menemaninya keluar untuk melihat mobil dan mengambil sesuatu di sana. Handphone lo mati kan? Di dalam, Alfi berusul membawa Maya ke rumah penduduk katanya yang tidak jauh dari sini. Gue tahu lu jagoan, tapi kalau bisa. Dalam perjalanan, Maya malah sempat-sempatnya curhat mengenai dirinya. Melihat Laksmi yang masih hidup, Alfi mengambil palu di tasnya untuk berjaga-jaga. Namun tak disangka, Maya malah bersangka buruk pada Alfi setelah ia melihat buku tentang informasi keluarganya. Alfi pun berusaha mengejar plus memberi penjelasan, tetapi ya begitu. Kembali ke Benny yang sedang bingung untuk menghubungi siapa. Bukannya menghubungi polisi, ia malah menelepon Lily untuk segera ke sini. Ben. Kembalinya Alfi di villa dan menunjukkan buku yang berakibatkan Maya menghilang. Benny lalu bertanya apakah Alfi membenci mereka semua. Dengan rasa bencinya ia pada dirinya, Alfi mengatakan kalau orang yang paling benci yaitu adalah... Orang yang paling gue benci ya diri gue sendiri. Paling gue benci diri gue sendiri, Ben. Tapi setelah pagi nanti ia akan berjanji untuk menyelamatkan Maya di luar sana. Sekaligus menunjukkan penemuannya pada Benny yang mungkin saja dapat mereka ketahui atas apa yang terjadi oleh mereka semua. Ternyata Laksmana bukan orang baik. Setelah dilidiki lebih lanjut, kalau Laksmana menempelkan kertas pada salah satu pintu bertujuan menyegel sesuatu di dalamnya. Lalu terdapat juga catatan mengenai wanita pendeta ilmu hitam yang menjanjikan jadi selir-selir iblis sebagaimana iblis ingin menyesatkan. Ngapain sih Laksmana urusan sama hal-hal kayak gini?
Gimana kalau perempuan itu sekarang masih ada di basement? Vi? Apakah mereka bisa menyelamatkan Maya yang masih di luar sana? Dan apakah mereka bisa selamat? Untuk film ini part 1 pun sampai di sini terlebih dahulu ya. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, tinggalkan saja like dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih.